Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama ada Asifah Nur Rohmah, yang kedua ada Justika Rahmah, yang ketiga ada saya sendiri, Nisa Salma, dan yang terakhir ada Vivian Lucida. Nah, di sini kita akan mempresentasikan terkait pabrik sodium nitrat. Oke, yang pertama yakni latar belakang. Jadi sodium nitrat digunakan untuk pembuatan pupuk. Nah, dalam pabrik ini, sodium nitrat akan dilakukan proses sintesis melalui 6 tahapan, di mana tahap pertama yaitu sodium hidroksida sebanyak 48% akan direaksikan dengan asam nitrat 58% untuk membentuk sodium nitrat. Selanjutnya, pada tahapan kedua, proses pemurnian untuk mendapatkan larutan sodium nitrat dengan konsentrasi 60%. Dilanjutkan pada tahapan ketiga, yaitu proses kristalisasi. Nah, pada proses ini itu bertujuan untuk mengkristalkan larutan sodium nitrat. Nah, di tahapan keempat, yaitu dilanjutkan dengan proses pemisahan antara kristal sodium nitrat dengan model liquidnya. Tahapan kelima yaitu proses drying untuk mengurangi kadar air yang ada pada kristal sodium nitrat. Dan tahapan yang terakhir yaitu proses pengemasan. Nah, untuk pabrik sodium nitrat ini akan bekerja secara kontinu selama 330 hari dalam 1 tahun, dengan kapasitas produksi 40.000 ton per tahunnya. Dengan limbah yang dihasilkan yaitu limbah pencucian selari dan juga debu siklon. Next. Oke, selanjutnya yaitu perhitungan pada neraca massa, di mana jika diketahui kapasitas produksinya yaitu 40.000 ton per tahun atau sama dengan 550,51 kg per jam dengan waktu operasi pabrik 330 hari dengan basis waktu 1 jam dan basis bahan baku 6.301,006 dan data berat molekulnya bisa dilihat pada slide tersebut. Bisa di next. Oke, yang pertama kita akan menghitung tangki penyimpanan HNO3 sebanyak 58%. Nah, untuk skema kerjanya bisa dilihat pada bagian sisi kanan. Aliran 1 berupa HNO3 cair dengan konsentrasi 58% akan memasuki tangki penyimpanan. Nah, untuk perhitungannya, yang pertama kita akan menghitung berat HNO3 dengan 0,58 atau konsentrasi dari HNO3 dikalikan dengan basisnya, sehingga diperoleh 3.654,62 kg. Sama dengan berat H2O, sehingga diperoleh nilai 2.646,45 kg, dan mol HNO3 itu sama dengan 58,01 mol. Oke, selanjutnya yakni tangki penyimpanan NaOH 48%. Untuk skemanya masih sama, bisa dilihat di bagian kanan. Nah, perbandingan HNO3 dan NaOH itu 1:1. Menurut stoikiometri dengan konversi reaksi 98% adalah sebagai berikut. HNO3 ditambah NaOH menjadi NaNO3 plus H2O. Nah, berat NaOH diperoleh 2.320,39 kg. Nilai X yang diperoleh 4.834,15 kg dengan berat H2O sama dengan 0,52 dikalikan dengan nilai X, sehingga berat H2O itu sebesar 2.513,76 kg. Next. Oke, selanjutnya menghitung CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor. Dengan reaksinya masih sama seperti tadi, diketahui mol HNO3-nya 58,01, sehingga mol yang bereaksi itu mol HNO3 dikalikan dengan 98%, sehingga diperoleh nilai 56,85. Dan diketahui juga HNO3 yang masuk itu 3.655 kg. Kemudian HNO3 yang bereaksi 3.582 kg, HNO3 sisa 73 kg, mol NaOH 58,1, sedangkan mol NaOH yang bereaksi
56,85. Mol NaOH yang masuk sama dengan 2.320 kg. Selanjutnya ke evaporasi. Jadi untuk skema evaporasi, aliran ketujuh itu masuk ke dalam evaporator dan keluar menjadi aliran ke-8 yaitu uap air dan juga aliran ke-9 berupa larutan NaNO3 pekat, H2O, HNO3 dan juga NaOH. Nah, selanjutnya kita akan menghitung massa NaNO3 yang masuk dulu itu sebesar 4.832,21 kg per jam. Kemudian NaNO3 plus HNO3 ditambah NaOH itu sama dengan 4.951,72 kg. Air yang terkandung atau H2O yang terkandung 61.803,5 kg per jam. Dan XF itu 0,44. Selanjutnya akan menghitung ke neraca komponennya. Jadi rumus neraca komponen sendiri, F dikalikan dengan XF sama dengan L3 dikalikan dengan X3 ditambah V3 dikalikan dengan YV. Nah, YV ini bernilai 0 sehingga V3 dikali YV itu sama dengan 0. Kita inputkan nilai-nilai yang telah diketahui tadi sehingga diperoleh nilai L3 sama dengan 8252,86 kg per jam. Dan jumlah air yang diuapkan berdasarkan neraca panas itu diketahui dengan 2.882,35 kg per jam, V1-nya 752,93 kg per jam, V2-nya 951,60 kg per jam, dan V3-nya sama dengan 1.177,82 kg per jam. Untuk neraca efek evaporator, itu evaporator 1 sama dengan rumusnya F sama dengan L1 ditambah V1. Kita inputkan nilai-nilai yang diketahui sehingga L1-nya itu diperoleh nilai 10.382,28 kg per jam. Kemudian kita mencari neraca komponennya, F dikalikan dengan XF sama dengan L1 dikali X1 ditambah V1 dikali YV1, sehingga diperoleh X1 sama dengan 0,48. Begitu juga dengan untuk evaporator 2 dan evaporator 3, bisa di next. Jadi kita dapat lihat tabel ini untuk neraca pertama yang evaporator fit yang masuk itu untuk kompon HNO3 AOH sama dengan NaNO3 itu massa atau berat yang sama antara berat masuk dan keluar. Tapi untuk H2O-nya itu memiliki selisih, di mana untuk H2O yang masuk itu sebesar 6.183,5, sedangkan untuk H2O yang keluar itu sebesar 5.403,5. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Asifa. Baik, selanjutnya adalah neraca massa efek yang kedua, di mana komponen yang masuk adalah HNO3 sebesar 73,09, kemudian NaOH sebesar 46,41, H2O sebesar 5.430,56, dan NaNO3 sebesar 4832,21. Nah, nilai-nilai ini berasal dari neraca massa pada efek pertama. Kemudian untuk yang keluar, nilai dari HNO3, NaOH, dan NaN3 itu sama. Yang berbeda hanya pada H2O, di mana nilainya ditambahkan dengan nilai uap air yang menguap sebesar 951,60, sehingga didapatkan nilai sebesar 404.478,9. Kemudian total dari efek kedua adalah 9.430,67. Kemudian lanjut ke neraca
masa efek ketiga, di mana komponen yang masuk masih sama dari efek yang kedua, kemudian menuju crystallizer. Nah, untuk nilai HNO3, NaOH, dan NaO3 masih sama, sedangkan pada H2O, nilai dari efek kedua dikurangi dengan nilai uap air sebesar 1177,82, sehingga didapatkan nilai sebesar 3301,14, dengan total 8252,85. Kemudian yang selanjutnya ada tangki kristalisasi. Berikut merupakan gambar dari aliran untuk masuk ke tangki kristalisasi. Yang pertama ada feed, yaitu berisi NaNO3, H2O, HNO3, dan NaOH. Kemudian ditambahkan dengan recycle mother liquor. Kemudian pada kristalisasi mengeluarkan kristal NaNO3 dan mother liquor. Kemudian masuk ke dalam sentrifug yang menghasilkan mother liquor yang kemudian direcycle pada crystallizer dan juga produk yaitu kristal NaNO3. Raca massa total sama dengan feed masuk plus recycle sama dengan feed keluar. Dengan menggunakan data solubility NaNO3 pada suhu 40 derajat Celcius, fraksi NaNO3 sama dengan 104/104 plus 100, sehingga nilainya 0,51 atau 51% NaNO3. Kemudian ada tangki kristalisasi. Untuk neraca massanya, dengan catatan mother liquornya di-recycle sebanyak 5% dari feed. Untuk komponen yang dari evaporator ada HNO3, NaOH, H2O, dan NaN3. Ini nilainya sama dengan neraca massa pada feed evaporasi yang ketiga. Sehingga totalnya ada 8.252,85. Kemudian ada tambahan dari recycle, di mana nilai recycle ini dapat dihitung dari nilai hasil evaporator dikalikan 5%, ditambahkan 5%, sehingga totalnya sebesar 8.665,49. Setelah itu yang selanjutnya ada penentuan kristal yang terbentuk. Dengan menggunakan rumus P sama dengan F kali 100 WO min S dikali HO min E dibagi 100 dikurangi S dikali R min 1. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya sehingga didapatkan berat kristal adalah 5.055,52 kg. Berat NaNO3 pada feed adalah 5.073,83 kg. Dan berat NaNO3 cair sisa sebesar 18,31 kg. Rasa massa dari kristalisasi. Pada aliran masuk ada aliran 12 sebesar 8.252,85 ditambahkan dengan aliran 16 sebesar 412,62 sehingga totalnya adalah 8.665,5. Kemudian untuk aliran keluarnya ada aliran 14 yang menghasilkan kristal NaNO3 sebesar 5.055,52 kg per hari dan juga mother liquor sebesar 3.609,98 sehingga totalnya adalah 8.665,5. Kemudian perhitungan selanjutnya adalah neraca massa dengan diketahui kapasitas produksi sebesar 40.000 ton per tahun menjadi 5.050,51 kg per jam. Kemudian waktu operasi pabrik selama 330 hari, basis waktu selama 1 jam, dan satuan massanya 1 kilokalori. Kemudian untuk selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Justika. Ya, baik. Jadi yang selanjutnya itu ada di evaporator, steam masuk, dan massa NO3 yang masuk ada 3 kg per jam.
NaNO3 plus HNO3 plus NaOH sama dengan 3012,53 kg per jam. Nah, air yang terkandung adalah 3.761,92 kg per jam. XF sama dengan NaNO3 plus HNO3 plus NaOH per feet sama dengan 0,44. 86,25 itu sama dengan 0,6 dikali L3. Nah, L3 sama dengan 144 kg per jam. Jumlah air yang diuapkan berdasarkan neraca panas sama dengan V total sama dengan 1.753,57 kg per jam. F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan 584,52 kg per jam. Next. Nah, ini untuk neraca per efek evaporator. Untuk evaporator 1, F sama dengan L1 plus F1. Kemudian dimasukkan datanya dan diketahui L1 sama dengan 6.189,93 kg. Untuk evaporator 2 juga 2 sama dengan 5.605,41 kg. Untuk evaporator 3, tanya L3 sama dengan 5.020,89 kg. Nah, kemudian untuk evaporator 1 juga dihitung F kali XF sama dengan L1 kali X1 plus F1 kali YV1. Dimasukkan datanya dan diketahui untuk X1-nya sebesar 0,49. Kemudian untuk evaporator 2 juga sama untuk perhitungannya. X2-nya sebesar 0,54 dan di evaporator 3 untuk X3-nya sebesar 0,6. Next. PBR1 sama dengan 1,78 dikali 0,49 ditambah 6 dikali 2,34 derajat Celcius sama dengan 275,34 jika dijadikan Kelvin. Untuk BPR2 menjadi 275,75 Kelvin. Untuk BPR3 sama dengan 276,31 Kelvin. Untuk sigma delta T sama dengan 52,7 derajat Celcius. Untuk delta T diasumsikan untuk U1, U2, dan U3 seperti yang tertera pada slide. Next. Kemudian untuk delta T1 sama dengan 9,50 derajat Celcius, dijadikan Kelvin menjadi 282,50 Kelvin. Delta T2 dijadikan Kelvin menjadi 288,58 dan delta T3 dijadikan Kelvin menjadi 300,62 Kelvin. Untuk suhu estimasi seperti yang ada di slide, delta T1 sama dengan 11,40 derajat Celcius, delta T2 sama dengan 16 derajat Celcius, dan delta T3 sama dengan 25,30 derajat Celcius. Kemudian dihitung actual boiling point untuk T1 sama dengan TA sama dengan 109,7 derajat Celcius. Untuk T1 sama dengan 121,1 derajat Celcius. Nah, untuk T2 sama dengan 91,36 derajat Celcius. Untuk TS2 sama dengan 107,6 derajat Celcius. T3 sama dengan 43,31 derajat Celcius. TS 8,60 derajat Celcius. Untuk T4 sama 60 derajat Celcius. Didapatkan perhitungan ada efek 1, efek 2, dan juga efek 3. Kemudian ini ada perhitungan, yaitu perhitungan head capacity, CP fit pada efek 1, untuk CP fraksi berat dan CP rata-rata seperti yang tertera di slide, dan untuk totalnya yaitu 0,749. Ini berada pada CP fit di efek 1. Kemudian yang ada L1 ini hanya yaitu 0,26. Next. Kemudian di sini L2 dan hasilnya ada CP fraksi berat rata-rata yang diketahui hasilnya dan totalnya 0,697 dan ada CP ada efek 3 dan untuk hasil seperti yang ada di slide dan untuknya yaitu 606. Next. Oke, jadi kemudian yaitu perhitungan pada efek 1. Diketahui H1 sama dengan HS2 atau saturation enthalpy 884 atau BPR1 sama dengan 2691,84 kJ per kilogram sama dengan 643 kilokal per kilogram. Kemudian selanjutnya hasilnya yaitu 2199,49 kJ per kilogram sama dengan 526 kilokalori per kilogram. Kemudian untuk perhitungan pada efek
diketahui H2-nya yaitu 2657,82 kJ per kilogram sama dengan 635 kilokal per kilogram. Dan untuk hasil selanjutnya yaitu 2237,30 kJ per kilogram sama dengan 535 kilokal per kilogram. Next. Kemudian untuk perhitungan pada efek 3 diketahui H3-nya 1614,1 kJ per kilogram sama dengan 525 kilokal per kilogram. Dan selanjutnya yaitu 2286,75 kilojoule per kilogram sama dengan 547 kilokal per kilogram. Nah, kemudian untuk P1 sama dengan 8.313 dikurangi L1, P2 sama dengan L1 dikurangi L2, P3 sama dengan L2 dikurangi 6.161,55, L3 sama dengan 5.089. Next. Nah, kemudian untuk F-nya sendiri yaitu 6.774,46 kg per jam. CP dikali F sama dengan 0,75 kilokal per kilogram. T dikali F sama dengan 60 derajat Celcius. Kemudian delta S1 sama dengan 525,69 kilokal per kilogram. Nah, untuk CP dikali LI sama dengan 0,73 kilokal per kilogram. T dikali LI sama dengan 109,70 derajat Celcius dan H1-nya sama dengan 643,37 kilokal per kilogram. Untuk CP dikali L2 sama dengan 0,70 kilokal per kilogram, T dikali L2 sama dengan 91,36 derajat Celcius, dan juga delta S2 sama dengan 534,73 kilokal per kilogram, H2-nya 635,23 kilokal per kilogram. Untuk CP kali L3 sama dengan 0,66 kilokal per kilogram, T kali L3 sama dengan 3,31 derajat Celcius, dan selanjutnya yaitu 546,55 kilokal per kilogram, dan H3-nya yaitu 624,76 kilokal per kilogram. Nah, kemudian dapatkan persamaan L1 sama dengan 0,53 L2 plus 3268. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Vivian. Dan didapatkan persamaan 3 L1 yaitu sebesar 2,08 L2 min 5628. Nah, kemudian disubstitusikan persamaan 2 dan 3 sehingga didapatkan pada L2 yaitu 5737,45 kg per jam. Nah, untuk L1 yaitu didapatkan 6316,39 kg per jam. Nah, untuk S yaitu 7952,94 dikurangi dengan 1,11 L1. Nah, sehingga didapatkan 961,12 kg per jam. Nah, untuk V1 didapatkan 5458,7 dan untuk V2 yaitu didapatkan 578,94 dan pada F3 yaitu dihasilkan 716,56. Nah, kemudian neraca panas pada efek 1. Terdapat neraca feed dan juga neraca out. Nah, komponen yang digunakan yaitu HNO3, kemudian NaOH, kemudian H2O, dan NaO3. Neraca feed yaitu didapatkan 525,69. 1. Nah, kemudian pada total neraca out yaitu 525,69. Nah, kemudian pada neraca panas pada efek 2, dan neraca feed totalnya didapatkan sebesar 534,73. Kemudian pada neraca out yang berada pada efek 2, total yang didapatkan 534,73. Nah, untuk neraca panas pada efek 3, totalnya yaitu didapatkan 546,55. Nah, pada neraca out yaitu 546,55. Nah, untuk kristalisasi, rumus kristalisasi yaitu H-in ditambah H-i kristalizer, yaitu H out
ditambah Ki serap. Nah, panas kristalisasi dikali Ki kristalisasi, yaitu diketahui Ki kristalisasi delta HS dikali mol kristal, sehingga Ki kristal yaitu didapatkan 118,34. Nah, kemudian di sini terdapat rangkuman yaitu HN-nya yaitu 219694,75 dan HO-nya yaitu 52838,1 dan Ki kristalizer yang masuk yaitu 118,34 dan Ki serapnya yaitu 166.974,49. Nah, untuk rumus Ki serap yaitu di sini sudah dicantumkan yaitu 5 M dikali CP dikali delta T M air pendingin sama dengan Ki serap dibagi CP delta T sehingga didapatkan hasil yaitu 25435,18. Nah, sehingga dari perhitungan yang telah dilakukan yaitu disarankan alat evaporator sesuai spesifikasi yang terdapat pada jurnal yaitu tipe yang digunakan evaporator yang disarankan yaitu short effect evaporator. Fungsinya untuk memekatkan larutan NaNO dengan larutannya, kemudian bahan konstruksi karbon steel tipe 304 grade C. Nah, sehingga cairan yang ada di dalam tabung uapnya itu mengembun di luar tabung. Nah, evaporator tersebut juga digunakan untuk pada cairan yang kental yang memiliki koefisien perpindahan panas yang tinggi. Nah, untuk alat kristalisasi yang disarankan sesuai spesifikasi kristalizer yaitu X220. Nah, fungsinya yaitu mereaksikan NaOH dengan HNO. Kemudian bahan yang digunakan yaitu karbon steel SA2299. Di sini dapat dilihat untuk gambar alat kristalisasi yang disarankan. Nah, kristalisasi evaporator ini namanya cairan sirkulasi paksa, di mana alat tersebut digunakan untuk mengkombinasikan antara pendingin dan evaporasi untuk mencapai kondisi larutan jenuh. Nah, di mana larutan induk dilewatkan melalui heat exchanger yang berada dalam evaporator yang berguna untuk memanaskan, sehingga dapat terjadi pengurangan jumlah atau kandungan pelarut dan dapat terjadi peningkatan konsentrasi zat pelarut. Kemudian larutan yang sudah lewat jenuh maka akan dialirkan menuju badan kristalizer dan didapatkan padatan berupa kristal yang diambil dari bagian bawah kristalizer. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaannya, silakan komen di bawah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.